Monggo, monggo. Bisa langsung dimulai, Sana? Ya, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi qala fil Qur'anil Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-qail fil hadits syarif. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Baik, langsung saja. Setelah segala puji bagi Allah dan salawat salam kepada Rasulullah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Asri ya, yang pertama kepada Mbak Asri Tina yang telah memberi saya kesempatan untuk bertemu dengan ibu-ibu hebat yang semangat menjaga dan menghafal Al-Qur'annya tidak kalah dengan yang masih muda untuk mempertahankan dan menjaga hafalan Al-Qur'an. Baik, langsung saja karena mungkin terbatas waktu ibu-ibu. Sebelum masuki materi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan membagi nanti sedikit pengalaman saya yang semoga nanti bisa banyak bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian dan juga diri saya pribadi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Ahdi, boleh dipanggil Nur, Has atau Hasanah. Panggilan kecil Has, ya. Cuma semakin kesini panggilannya menjadi Hasanah. Saya lahir di Bangkalan tahun 90, jadi sekarang usianya sudah 32, masih anaknya alhamdulillah baru 1. Saya aktivitas sehari-hari ibu rumah tangga, semenjak melahirkan, sejak punya anak, saya memutuskan diri untuk beraktivitas di dalam rumah saja. Namun alhamdulillah Masya Allah beri kesempatan untuk membina beberapa anak-anak dan para ibu untuk masih tetap menghafal Al-Quran di rumah. Domisili saya di Madura, Malang. Malang rumah suami, lebih banyak tinggal di Malang, cuma masih sering pulang ke Madura. Oke. Ya. Baiklah. Perjalanan menghafal Al-Quran. Saya mulai hafalan Al-Quran saya di sekolah aliyah ya. Alhamdulillah saya memulainya setelah lulus SMP, saya masuk pesantren di salah satu pesantren Madura, Al-Amin, tahun 2005. 4 tahun di sana karena harus ada kelas persiapan untuk bahasa. Dari 2005 saya mulai menghafal dari juz amma, alhamdulillah Allah berkesempatan saya khatam di tahun 2008. Ya 3 tahun saya menghatamkan Al-Quran. Kemudian setelah keluar dari aliyah, saya lanjut di kuliah di UIN Malang, dan di situ saya juga aktif di Hay'ah Tahfidz Quran tahun 2010 sampai 2015. Di tengah-tengah saya kuliah, saya juga menyempatkan diri mondok, nyantren. Nah, di sini saya alhamdulillah pesantrennya satu pondok sama Mbak Asri. Saya di pertemuan Mbak Asri di pesantren ini alhamdulillah, dan kebetulan juga satu konsulat sama-sama Bangkalan gitu ya. 2 tahun di Pondok Pesantren Nurul Furqon 2012 sampai 2014. Setelah lulus kuliah, saya aktif belajar dan mengajar di Bait Al-Quran Malang. Kebetulan ini pesertanya adalah mbak-mbak mahasiswa ke atas. Jadi ada ibu-ibu juga, lebih banyak ibu-ibu kemudian mahasiswa yang perantauan gitu. Oke, lanjut. Pengalaman lomba Al-Quran ini sebenarnya saya kurang pede karena merasa kurang ini aja ya. Baiklah, saya pernah ikut di MTQ Jawa Timur itu tahun pertama saya menghafal. Waktu itu hafalannya saya mungkin masih sekitar 3 jusan, baru mulai 3 juz, itu saya sudah diminta ikut. Nah, kebetulan untuk lomba tafsir waktu itu, untuk tahfidnya memang belum 30 juz untuk yang bahasa Inggris. Jadi saya punya kesempatan ikut dengan hafalan yang pas-pasan, yang ngepres dengan kisi-kisinya, nggih. Alhamdulillah masih nyangkut di harapan 1. Kesempatan berikutnya turun ke harapan 2, masih dalam cabang lomba yang sama. Nah, setelah 2007 ini sebenarnya saya lebih banyak fokus karena masih di pesantren, artinya sulit akses keluar.
baru kemudian ikut lomba. Selebihnya itu lomba-lomba lokal saja ya, antar pesantren, antara pesantren saja. Kemudian berlanjut ketika kuliah mulai lagi ke posisi waktu itu sudah khatam Quran, jadi bisa ikut yang MHQ 30 juz juga, alhamdulillah. Itu sedikit yang bisa saya bagi perihal lomba Al-Quran ini. Salah satu motivasi juga ini bagi saya untuk murojaahnya lebih rajin. Oke, dilanjut Mbak Sri. Kita langsung ke materi nih. Ke materi semuanya di sini adalah ala saya, motivasi menghafal Al-Quran. Berangkat, saya yang pertama kenapa saya taruh keinginan orang tua itu nomor satu, bukan berarti tidak lillahi ta'ala, tapi ini saya runut dari awal kali saya menghafal Al-Quran. Sejujur, ketika menghafal pertama kali itu bukan keinginan saya pribadi. Artinya, saya hanya ingin memenuhi keinginan orang tua yang dari dulu ingin punya anak yang hafal Al-Quran. Kalau dulu menghafal Al-Quran harus mondok nih Bu, tidak seperti sekarang mudah bisa mendatangkan guru. Di tahun-tahun saya masih sekolah, mungkin keterbatasan pengetahuan juga orang tua saya, apalagi saya, harus nyantren dulu kalau menghafal Quran itu. Jadi di Al-Amin itu belum ada pondok pesantren putri yang tahfidz. Nah, begitu saya mondok itu dibuka tahun pertama. Jadi memang niatnya tidak dari diri sendiri waktu itu keinginannya. Saya memang mengikuti keinginan orang tua. Mungkin agak keliru karena lillahi ta'alanya belum ada. Lillahi ta'alanya belum ada waktu itu. Masih minim juga, saya rasa juga menghafal juga mungkin mudah waktu itu, saya agak enteng. Jadi saya iakan, begitu masuk hari pertama baru terasa nih suasananya beda. Aura-aura kesulitan menghafal Qur'annya juga beda. Jadi masuk pesantren awal itu langsung terasa bagaimana, wah ini tantangan besar untuk saya menyelesaikan 30 juz. Saya juga modalnya waktu itu masih sedikit, bacaan belum bagus, tajwid juga belum bisa, secara praktek bacaan saya masih jelek. Bahkan mungkin secara teori tajwid punya, tapi tidak saya praktekkan dalam bacaan sehari-hari. Jadi memang saya berangkat dari keinginan orang tua. Waktu itu belum lillahi ta'ala. Saya jujur, maka saya taruh di poin pertama. Nah, semakin ke sini masuk pondok, saya mungkin tidak berawal dari tidak bisa, dan terpaksa, waktu terpaksa, ada terpaksanya, kemudian akhirnya, tapi saya menerima, saya jalani, sampai akhirnya terbiasa, menjadi bisa, dan alhamdulillah akhirnya saya menikmati itu semua. Kemudian motivasi semakin ke sini, sudah berubah, sudah bisa alhamdulillah semakin belajar banyak, lingkungan juga pengaruh, saya menghafal dan menjaga Al-Quran, kemudian motivasinya adalah kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Kita semua tahu bahwa semua yang terdapat Al-Quran di dalamnya itu menjadi mulia dan Allah muliakan. Seperti malaikat Jibril. Jadi malaikat yang mulia karena beliau membawa wahyu Al-Quran kepada Rasulullah. Rasulullah pun insan utama karena mukjizat beliau adalah Al-Quran. Al-Quran menjadi mukjizat beliau. Kemudian bulan-bulan dalam Islam menjadi apa yang utama? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia karena di dalamnya terdapat nuzulul Quran. Malam-malam berikutnya, malam satu dengan malam yang lain mungkin sama, tapi ada satu malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar. Kenapa menjadi mulia? Kan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, jadi semua yang terdapat Al-Quran dalamnya menjadi mulia dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini menjadi motivasi sendiri, siapa ya? Kita juga pengen kalau capernya ke Gusti Allah, enggak apa-apa nggih. Boleh saja kalau capernya cari perhatiannya Allah. Kita ingin dimuliakan Allah, barangkali kalau kita berusaha menghafal kalamullah, menjaganya dengan baik, kok kita ibaratnya PDKT, pengen ya dekat sama Allah, mungkin salah satu upaya agar kita bisa dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya motivasi bagi saya kebermanfaatan waktu. Nah, ini
terkait dengan memang waktu yang kita punya antara penghafal Al-Quran dan yang tidak menghafal. Itu kita punya jatah 24 jam dalam satu hari. Kalau kita duduk dalam satu majelis hafal membaca Al-Quran ya, hataman barangkali ketika si penghafal Al-Quran dalam 1 jam bisa menyelesaikan 2 atau 3 juz, mungkin orang yang belum hafal masih harus membaca dan melihat itu baru 1 atau 2 juz. Artinya dalam waktu yang sama kita jika menghafalkan Al-Quran akan lebih banyak kuantitas menghafalnya, gitu. Nah, di sini kita kalau membicarakan hataman ini kita nanti ke cara membacanya tetap tidak boleh meninggalkan tajwidnya, gitu. Apalagi terkait cepat lambatnya bacaan pengaruh ke situ semua. Selain tadi majelis Quran itu juga mungkin kita kalau lagi diam gitu ya, kadang ada suatu waktu kita nganggur enggak menunggu, kadang kan menunggu di bank antre misalnya, antre kita ngapain, pengen waktunya tetap bermanfaat. Nah, saya milihnya ya berzikir, zikirnya yaitu zikir hafalan Quran. Itu memang. Jadi seperti menunggu 1 jam di bank terasa, atau di sepeda ya, perjalanan panjang, itu kita bisa sambil membaca ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita hafal. Alhamdulillah itu bahagianya di sana. Perasaan nikmatnya di situ. Kita bisa menghafalkan tuh nikmatnya di situ. Waktu-waktu kita yang bisa sambil gini, kita bisa sambil ngaji. Kemudian selanjutnya motivasinya yaitu ini bagi saya menjadi salah satu upaya untuk menjadi ibu yang baik. Nah, kalau ibunya baik juga berharap anaknya bisa jadi lebih baik. Sebagian ulama mengatakan bahwa anak-anak yang lahir dari ibu yang baik, atau yang dididik dengan pendidikan yang baik oleh ibunya, itu akan menjadi anak yang baik, sudah pasti, nggih. Jika dibandingkan, misal nih, ibunya baik, ayahnya baik. Lebih baik mana? Ibu baik, ayah baik, ibu baik, ayah nggak baik, atau ayah baik, ibu nggak baik? Yang paling baik pastinya dua-duanya baik, nggih. Tapi ketika dihadapkan dengan dua hal tadi, itu maka anak akan lebih mengikuti ibunya. Kalau ibu baik, anaknya baik. Tapi kalau ayah baik, tapi ibunya tidak baik, belum tentu anaknya baik. Karena anak kita hidup 24 jam lebih sering dengan ibunya. Kemarin ketika Mbak Asri minta saya bacakan satu safhah ya, satu halaman Al-Quran, saya pilih di situ surat At-Tahrim. Nah, kalau ibu perhatikan tuh di akhir beberapa ayat terakhir ya, tiga ayat terakhir itu membicarakan contoh-contoh wanita dalam Al-Quran, contoh-contoh wanita beriman. Nah, di sini yang dicontohkan adalah istri Nuh, istri Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan seorang nabi, gitu. Seorang nabi, tapi kita tahu istrinya adalah orang yang durhaka. Apakah anaknya ikut ayah atau ibunya? Bayangkan putra seorang nabi, tapi menjadi durhaka, bahkan tidak Allah izinkan naik ke bahtera Nabi Nuh untuk sekedar ikut diselamatkan. Itu karena ibunya durhaka. Nah, di ayat berikutnya Allah mencontohkan wanita-wanita beriman, yaitu istri Fir'aun di sini ya. Wadaraballahu mathalan lilladzina amanu wa'ata Fir'aun, yaitu istri Fir'aun. Kalau tidak salah namanya Asyah. Nah, bayangkan Asyah ini merawat seorang Nabi Musa. Ketika Nabi Musa pada zaman itu kan Fir'aun tidak mengizinkan ada anak-anak laki hidup ya, kecuali kemudian karena Nabi Musa ini oleh ibunya dialirkan begitu aliran sungai, kemudian Allah takdirkan dia dirawat oleh Asyah, istri Fir'aun. Bayangkan seorang anak kecil hidup di istana seorang kafir, tapi karena dirawat oleh seorang ibu yang baik, maka menjadi baiklah dia, bahkan menjadi seorang nabi. Nah, di situ menjadi salah satu motivasi saya, yaitu saya ingin jadi ibu yang baik. Saya ingin jadi ibu yang baik dengan harapan nanti anak-anak saya jauh lebih baik dari saya itu.
terus menjadi motivasi. Selain itu kita juga tetap harus mendoakan ya untuk kebaikan anak-anak kita sendiri. Yaitu untuk motivasi saya, mungkin motivasi ibu-ibu macam-macam ya. Tapi yang pertama harus lillahi ta'ala kita perbaiki niat di sini. Oke, lanjut kita masuk ke tantangan. Oh, ke tantangannya dulu ini. Saya tantangan dalam proses menghafal Quran bagi saya ketika proses saya menjalani itu. Nah, saya bagi dua, ketika menghafal, yaitu ketika dalam pesantren, mungkin sama dengan ibu-ibu, dan juga tantangan ketika setelah khatam atau tinggal murojaah saja. Nah, ketika menghafal, saya pribadi tantangannya adalah kesulitan membagi waktu itu mungkin. Memang karena masih sekolah, jadi harus membagi waktu kapan saya harus menambah, kapan saya murojaah, dan kapan saya harus mengerjakan tugas sekolah. Itu. Jadi bisa disiasati, kalau saya pribadi mensiasati ini yaitu dengan untuk tambahan hafalan, karena di pesantren dulu serba ada jadwalnya, setoran tambahan kapan dan murojaah kapan, jadi itu sangat membantu. Bagi saya, makanya kalau saya seperti saya khatam 3 tahun, itu sangat wajar, bukan sesuatu yang istimewa, bukan sesuatu yang hebat menurut saya. Alhamdulillah saya dapat karunia itu, saya bisa khatam ketika aliyah, tapi itu wajar menurut saya untuk proses yang saya jalani. Beda dengan ibu-ibu di sini ya, sudah ibu-ibu, sudah berumah tangga, sudah banyak beban hidupnya, sudah ruwet menghadapi merawat. Mungkin anaknya sudah banyak, suami banyak, perihal perumah tanggaan yang kita beda-beda setiap ibu ya, dan masih memulai menghafal dan menjaga hafalan itu menurut saya sangat keren. Jadi di sini pembagian waktunya sudah beda waktu itu. Dimulai ketika berumah tangga dengan masih sekolah, jelas sangat beda. Nah, jadi tantangannya waktu itu pembagian waktu memang harus konsisten ya, harus ada dan harus dijalankan dengan baik sebaik-baiknya. Kemudian juga biasanya merasa lelah, ya, lelah dengan aktivitas sehari-hari. Kalau sudah lelah gimana? Kita bahas itu. Kalau sudah lelah, belum sempat murojaah, tambah hafalan juga apalagi, kan itu biasanya satu tantangannya. Kemudian merasa kesulitan menghafal. Merasa kesulitan itu menambah hafalannya iya, melancarkannya iya, yang sudah dihafalkan murojaah. Nah, di sini kadang menjadi alasan. Banyak saya temui ketika merasa kesulitan, daripada ini ya. Nah, ini berhubungan dengan yang poin terakhir, ada merasa takut dosa jika lupa atau tidak lancar hafalan. Nah, dua hal ini berkaitan. Karena merasa kesulitan, ini aja sudah baru 1 juz misalnya ya, sudah kesulitan menjaganya. Kemudian nanti baru 1 juz lupa, nanti gimana ya kalau lupa kemudian merasa dosa gitu. Nah, biasanya ada yang membisiki. Kita terbisiki lah dari suara-suara gaib itu, kadang ya sudah berhenti aja ngafalnya. Sudah 1 juz aja, sudah 5 juz aja berhenti. Pokoknya yang punya itu dirawat, biasanya banyak suara-suara muncul seperti itu. Nah, bagi saya pribadi, jumlah hafalan Quran yang kita punya, mau 5 juz, 10 juz, atau 30 juz, itu beban dan tingkat kesulitan menjaganya sama. Jadi kalau dengan 30 juz kita kesulitan dan 5 juz juga sama-sama kesulitan, mending 30 juz dong ya, Bu ya. Kita selesaikan. Lebih baik 30 juz. Nah, ini jangan berhenti menghafal. Memang sulit. Nah, itu tantangannya di situ. Jadi selesaikan, jangan berhenti di tengah jalan. Meskipun merasa kesulitan, ya sudah, kita sesuaikan target kita. Kalau biasanya kalau yang mudah bisa kita tambahan 1 halaman full, ketika sulit enggak apa-apa. Kita ya sudah 1 halaman kita bagi 2, jadi 2 kali setoran atau 3 kali kita sesuaikan. Agar proses ini terus berjalan dan tidak berhenti di tengah-tengah. Kalau kita paksakan sehari harus 1 halaman, nah ketika kita kesulitan, belum lagi terbentur dengan masalah yang tadi di luar hafalan itu ya, kadang juga menambah tingkat kesulitan kita. Itu akan nanti khawatir akan berhenti dan kita menyerah di situ. Itu kita menghafal. Beda halnya ketika setelah khatam. Nah, setelah khatam ini biasanya semangatnya lebih
ada yang menjadi lebih kendor. Kalau hafalan nambah itu kan semangat gitu, karena menambah hafalan. Oh, kemarin sudah 5 juz ini. Saya nambah biar jadi 6 juz, biar jadi 7 juz, biar segera hatam. Nah, itu semangatnya beda. Biasanya berapi-api untuk menambah. Itu kenapa murojaah itu jauh lebih sulit daripada menambah hafalan. Padahal kalau dipikir ya, kalau murojaah itu kan kita sudah pernah menghafal. Sedangkan nambah hafalan itu suatu yang baru yang belum kita hafalkan. Tapi kalau dirasa-rasa saya pribadi menambah hafalan itu jauh lebih gampang daripada murojaahnya. Mungkin itu bedanya di semangatnya, pengaruhnya. Pengaruh kemudahan tadi itu di semangatnya. Jadi memang tantangan sekali untuk menjaga semangat itu agar tidak kendor ya, agar tidak kendor ketika kita hanya murojaah saja. Kemudian setelah hatam itu biasanya tantangan dan halangannya itu kalau apalagi sudah di luar pesantren, baik seperti saya yang sudah pernah diikat peraturan ketat, kemudian keluar bebas. Nah, biasanya itu agak kendor, merasa bebas, karena bebas itu tidak ada peraturan yang mengikat, jadi kadang kurang komitmennya itu agak kendor juga, tidak konsisten juga. Itu tantangan baru yang harus kita hadapi. Kemudian juga tidak ada partner. Kalau di pondok kita dibagi, oh ini nanti saling simaan, oh ini nanti setorannya ke sini. Ketika setelah khatam sudah keluar dan punya kehidupan sendiri, biasanya kita sendiri yang mencari. Tantangannya di situ. Kita sendiri yang mencari majelis Quran, mencari komunitas yang sama-sama visi dan misinya menjaga kalam Al-Quran. Baik, lanjut. Sri, sudah setengah jam ya. Nah, di sini saya ingin membagikan cara ziyadah dan murojaah ala saya. Nanti boleh ibu-ibu bandingkan ya. Karena memang ini prosesnya sedikit banyak kita beda. Setiap orang berbeda. Nanti yang sama dengan saya boleh diambil, yang beda mungkin bisa kita sharing-sharing, bisa kita kembangkan gimana ya enaknya. Mulai dari ziyadahnya, cara ziyadah Al-Quran. Sebelum saya bagi di sini cara untuk menambah hafalan dan mengulang hafalan. Tapi sebelum itu semua yang paling penting adalah kita harus memperbaiki niat. Seperti saya katakan di awal, saya pribadi niatnya mungkin di awal tidak lillahi ta'ala. Tidak lillahi ta'ala itu. Sampai sekarang saya ketika mengingat itu, ya alhamdulillahnya bagi saya alhamdulillahnya menghafal Al-Quran itu tidak sama dengan sholat. Nih. Kalau sholat kita niatnya keliru, batal sholatnya, kita harus mulai dari awal. Karena itu rukun, wajib, harus benar di awal. Alhamdulillah Al-Quran, menghafal Al-Quran tidak seperti itu. Itu yang menjadikan saya bisa alhamdulillah gitu. Karena saya memang berangkat dari niat yang mungkin bisa dikatakan keliru, karena tidak lillahi ta'ala gitu. Memang jadi masih kita bisa perbaiki niat. Barangkali yang sekarang masih niatnya buat keren-kerenan, hanya untuk dibuat malu yang si ibu itu ngafal, saya enggak. Kan itu semoga-semuanya bisa segera Allah hilangkan, kita bisa memperbaiki niat selurus-lurusnya, sebisa mungkin kita bisa. Diingat-ingat, saya sudah salah niat. Nah, enaknya itu kita nggak perlu mulai dari awal. Misalnya pun sudah dapat 10 juz, tapi niatnya masih salah, kita bisa perbaiki dan tetap melanjutkan perjalanan. Artinya sekarang meluruskan niat, tidak harus mulai dari nol. Yang 10, ya tetap kita jaga. Alhamdulillahnya seperti itu ya. Bahwa niat dalam menghafal Al-Quran masih bisa diperbaiki, tidak sama seperti dengan ketika sholat. Masuk ke ini, menambah hafalan, yaitu ziyadah. Bagi ibu-ibu yang mungkin baru bergabung, saya sarankan untuk tidak menggonta-ganti hafalan. Kalau sekarang Quran hafalan atau banyak yang menyebutnya Quran pojok, itu banyak macamnya. Ada yang Quran Madinah, ada yang Quran, banyak metode sekarang, banyak metode, saya banyak sekali pokoknya. Saran saya pilih satu mushaf, satu jenis mushaf yang dirasa akan membantu. Ada yang suka mungkin Quran tajwid,
yang berwarna-warni. Kalau bacanya ikhfa warnanya ini, nah itu ada yang suka Qur'annya itu. Ada yang suka yang dilengkapi dengan apa itu ya, kalau ada metode tikror di sampingnya biasa ada catatan-catatannya, itu ada. Ada yang Quran Madinah yang polosan, polosan tidak ada terjemahnya, wakofnya hanya sedikit, atau Quran Kudus. Nah, yang terakhir ini Quran saya pakai ketika menghafal dan sampai sekarang saya pakai untuk bacaan. Dan kenapa? Kalau tipenya seperti tidak boleh gonta-ganti, kalau seperti saya, ini saya visual orangnya juga. Jadi saya melihat dan memfoto. Memfoto apa yang di Al-Quran itu saya foto, oh tempatnya ayat sekian itu ada di baris ketiga, itu sangat penting bagi saya. Ketika saya berubah, apalagi ketika waktu itu hafalan saya belum lancar sekali, saya berganti Al-Quran untuk murojaah, itu bisa jadi kacau. Karena kacau, ini kan biasanya tulisannya sebelah sini, berubah jadi sini tuh banyak pengaruhnya bagi saya. Barangkali ada yang sama dengan saya, itu saya sarankan untuk tidak bergonta-ganti mushaf. Kalaupun harus misalnya hilang atau rusak, menggantinya dengan jenis Quran yang sama. Itu saran saya. Kemudian yang kedua, menggunakan pensil untuk membantu perbaiki kesalahan. Ini kalau di pesantren diwajibkan dulu, pesantren saya wajib setiap anak bawa pensil, bukan pulpen, karena kalau pulpen khawatir merusak dan tidak bisa dihapus. Ketika keliru, oh ini saya sering keliru di sini. Harokatnya fathah, saya baca kasroh, itu kalau saya dilingkari. Nah, lingkaran itu nanti kelihatan kalau bagi saya ketika setoran, itu saya melihat, oh ini saya biasanya keliru, ini saya lingkari di Al-Quran, situ saya ingat. Jadi bagi saya benar-benar membantu mencoret kesalahan-kesalahan itu tadi dengan pensil, itu bagi saya sangat membantu. Boleh dicoba nanti nih dengan ibu-ibu, barangkali ada yang cocok dengan saran saya. Ini lagi Zoom. Kemudian kita lanjutkan, yaitu saya sarankan ketika kamu hafal itu membacanya dengan suara keras. Ini sangat penting. Sangat membaca keras itu karena bisa kita fokus membantu konsentrasi kita. Membantu konsentrasi hafalannya. Ayyuhalladzina amanu. Terlalu panjang. Nah, kalau biasanya suka ngantuk, biasanya kalau suara keras itu kita berkurang lah ngantuknya. Kecuali ngantuk sekali, baca suaranya keras langsung hilang, itu ada. Tapi biasanya kalau kita membaca dengan suara keras ini sangat efektif juga untuk mengusir kantuk. Nah, yang paling penting juga kita memperkeras bacaan tadi itu, barangkali ada bacaan atau hafalan kita yang salah. Kalau kita tinggalnya sama dengan orang yang hafal Quran atau gimana, barangkali bisa membantu memperbaiki, ya. Barangkali bisa bantu memperbaiki. Oh, itu keliru. Bayangkan kalau kita bacanya sendiri apa lagi dalam hati. Kalau dalam hati itu kita belum tentu benar tajwidnya karena serba kira-kira kayaknya sudah kalau dalam hati. Atau suaranya sangat kecil sekali. Itu kayak ngeremeng kalau kata orang Jawa mungkin. Ngeremeng itu kurang sip ngonten. Jadi saya sarankan untuk memperkeras bacaan apalagi ketika menghafal. Nah, ini sangat penting. Nah, di situ mulai menghafal ya. Mulai menghafal, di sini mulai menghafalnya itu kalau saya proses sebelum menghafal, saya talaki dulu bacaan. Talaki bacaan, saya baca di depan guru, mungkin saya ingin menghafalkan satu ayat ini. Saya ingin menghafalkan satu ayat, satu halaman ini, jadi saya setoran bacaan dulu, setoran bacaan dengan tajwid yang benar. Yang benar-benar sudah benar ya, bacanya. Nah, kalau sudah benar, sudah ditasi, oke, silahkan dihafalkan. Maka saya tidak langsung hafalkan, tapi itu saya baca berulang-ulang 3-5 kali. Tergantung tingkat kesulitan lafadznya. Ya. Kalau mudah lafadznya, boleh cuma 3 kali. Tapi ketika sulit seperti ayat-ayat di juz buat akhir atau juz 4 itu bisa jadi sampai 5 kali atau bahkan lebih. Nah, bagi yang suka membaca terjemah atau tahu sedikit-sedikit bahasa Arab, ini juga membantu hafalan. Sebelum mulai dibaca, oh ya, dibaca ini artinya ini, apalagi perkata itu membantu bagi yang suka membaca. Setelah itu tadi baru mulai dihafalkan. Satu apa namanya, kalau satu lafaz lah ya, mungkin langsung 3 lafaz, sekuatnya kita digabung, memang perlu ketelatenan gitu.
perlu ketelatenan, dan proses menghafal ini akan berubah sesuai kebiasaan kita. Kalau mungkin pemula karena kita belum terbiasa, itu satu halaman bisa jadi berjam-jam. Bisa jadi berjam-jam atau bahkan sehari belum selesai itu satu halaman. Tapi semakin banyak jusnya, artinya kita juga sudah biasa menghafal, kita sudah menemukan metode, kita sendiri sudah menemukan waktu terbaik untuk kita menghafal kapan, itu biasanya jauh lebih mudah. Jadi terus dilanjutkan gitu. Kesulitan apapun yang ditemukan itu dilanjutkan, terabas aja pokoknya. Nanti sampai ibu menemukan kemudahan dan menikmati itu semua. Nah, kemudian kalau sudah hafal nih, ini ada saya pakai istilah itu setoran ke Gusti Allah. Nah, sebelum setoran ke guru itu setorannya ke Allah dulu. Dibaca dalam sholat, diusahakan. Kalau yakin ya, kalau yakin biasanya itu kita lebih hati-hati baca dalam sholat. Karena resikonya sholatnya lama atau bahkan berganti bacaan. Jadi membuat kita lebih hati-hati. Kalau setoran ke Allah ini istilah saya ya, sebelum setoran ke guru. Biasanya setoran ke guru jadi lancar kalau kita baca dalam sholat. Gitu, pengaruh sekali. Nah, yang terakhir adalah memang harus tasih dan talaki kepada guru. Bertemu itu jauh lebih baik, tapi kalau sekarang ya, karena sudah musim ini, bahkan via Zoom atau via WA, video call itu sudah sangat membantu untuk zaman-zaman seperti sekarang. Itu untuk menambah hafalan. Mungkin nanti ada beberapa yang terlewat, kita bisa bahas di pertanyaan-pertanyaan. Oke. Kemudian selanjutnya, cara bagi ala saya untuk mengulang hafalan atau kita sebut dengan murojaah. Nah, untuk murojaah ini karena dia tantangannya lebih hebat dan kuat, maka sangat perlu menanamkan dalam hati bahwa murojaah itu harus suatu keharusan. Okay? Perlu ditanamkan kuat-kuat bahwa murojaah itu harus dan wajib. Nah, kalau sudah mewajibkan diri, biasanya kita tidak akan mengentengkan dan tetap berusaha untuk menjaga itu sesibuk apapun kita. Kemudian berusaha membaca dengan tartil. Tartil di sini saya maksud tidak terburu-buru. Jadi untuk ini kecepatannya tidak terburu-buru. Kalau kita biasa membaca cepat, biasanya dibaca pelan banyak yang lupa. Tapi kalau kita bacanya pelan, ketika disuruh baca cepat, itu kita tetap ingat, insya Allah. Kemudian perlu mencari perbedaan, yaitu kalau kita sebut dengan ayat mutasyabihat, ada ini perbedaan apa persamaan ya. Di ayat-ayat yang mirip, seperti di juz 1, itu ada yang syafa'atun dulu. Syafa'atun dulu. Nah, itu kita ini dicari ayat-ayat yang mirip, ayat-ayat yang sama, tapi dicari perbedaannya. Cari bedanya di mana? Ini ayatnya mirip, bedanya di sini. Jadi itu cari perbedaan apa cari persamaan ini? Cari perbedaan, bagi saya itu cari perbedaan. Nah, kemudian kalau sudah ketemu ditandai, kalau perlu nanti ditulis, boleh diberi note itu pakai pensil tadi itu ya. Bahwa oh ini juz sekian, kalau juz sekian halaman sekian ini begini, kalau juz sekian ini begini. Dan itu cara mendandani kalau kata orang, memperbaiki hafalan kata orang Jawa. Kemudian kita harus istiqomah. Nah, istiqomah ini dalam hafalan Al-Quran, dalam murojaah ada dua. Bagi saya ada dua, itu ada istiqomah waktu, ada istiqomah jumlah. Kita boleh pilih salah satunya atau dua-duanya boleh. Misal maksudnya istiqomah waktu itu apa? Kita istiqomah menetapkan saya kalau murojaah pengen ba'da maghrib sampai isya. Istiqomah dan dari hafalan pokoknya dari 1 jam misalnya ya. Istiqomah waktunya pengen 1 jam setelah maghrib. Berapapun dapat seperempat juz, setengah juz, satu juz, itu terserah. Pokoknya dalam sekian waktunya 1 jam, saya harus murojaah membenahi hafalan saya. Atau istiqomah jumlah halaman atau jumlah juznya.
terserah dalam 24 jam murojaahnya, terserah, pokoknya dalam satu hari ini saya harus bisa murojaah 1 juz misalnya. Jadi waktunya terserah, tapi yang istiqomah itu adalah jumlah banyak juznya, dan banyak jumlah hafalannya. Atau bisa dua-duanya, istiqomah waktu dan istiqomah jumlahnya juga. Nah, jadi misalnya saya ingin istiqomah habis maghrib 1 juz misalnya. Istiqomah maghrib boleh dua-duanya. Maka dan atau istiqomah baik waktu dan atau jumlah hafalan atau juznya. Kemudian yang terakhir, ini sangat penting bergabung dengan komunitas Qurani untuk menjaga semangat dan komitmen dalam menjaga hafalan Al-Quran tadi itu ya. Karena kalau ini termasuk ke tantangan, menjawab tantangan yang tadi saya tulis, itu tidak adanya partner yang saling menyemangati tadi itu sangat pengaruh. Karena kalau kita bergabung seperti di IMA ini, Ibuku Menghafal Al-Quran, ini sangat bagus. Karena di situ pasti kita juga dibimbing oleh ada gurunya, kemudian ada metodenya, diberi waktu, arti kita terikat dengan itu tadi. Jadi tidak bisa seenaknya sendiri, atau kita dijadwalkan, hari ini dalam minggu pekan kesekian kita ada simaan. Nah, itu pentingnya di situ. Bayangkan kalau kita tidak bergabung di situ, semuanya serba terserah saya, seperti tadi saya bilang itu kadang kalau semangatnya menggubu-gubu, memang murojaahnya banyak dan bagus, berkualitas. Tapi ketika menurun, itu belas tidak disentuh. Itu kan kurang bagus, nggih. Kurang bagus. Yang bagus adalah konsisten, nggih. Baik, lanjut. Sudah tinggal 5 menit. Sudah selesai, alhamdulillah. Nah, ini yang ingin saya tekankan, banyak saya temui ketika saya kuliah, apalagi itu kan kalau di masjid-masjid sering ya diputar ayat Al-Quran, itu kadang teman gini, ini surat apa ya, ayat berapa ya, saya dulu pernah hafalan ini tapi saya lupa. Nah, ini kadang bahkan saya sendiri dulu begitu, ini saya pernah tahu ini surat apa sih, saya pernah hafal, sekarang lupa. Itu saya tanamkan kalau bisa nih, jangan sampai ada istilah saya pernah hafal. Saya hafal. Jangan berhenti, jadi tetap dijaga dan dipertahankan. Itu yang sedikit. Saya mohon maaf, waktunya mungkin melebihi, saya lupa Mbak Asri lihat durasi waktunya. Monggo lanjutkan, itu dari saya. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu semua dan saya pribadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustazah Nur Hasanah. Mbak Has ya kalau ya, alhamdulillah. Ini Masya Allah ya, materinya berdasarkan pengalaman panjang beliau dari tahun 2005 sampai saat ini yang Masya Allah tetap istiqomah untuk berjuang di jalan Al-Quran. Mulai dari awal menghafal yang dulu niatnya memang dimulai tidak dari beliau, dari keinginan orang tua, Masya Allah sampai saat ini terus Allah jadikan hati beliau terikat dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ibu-Ibu. Alhamdulillah untuk tanya jawab ini sudah ada cukup banyak ini pertanyaan yang masuk dan sudah saya sampaikan juga kepada Ustazah Nur Hasanah. Ini kita sebagian tadi sudah terjawab ya Ibu-Ibu dari pemaparan beliau. Alhamdulillah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum ya. Ini yang pertama kalau dari Bu Dizi ini alhamdulillah sudah proses menghafal Al-Qur'annya bisa sampai 30 juz berapa lama? Tadi sudah dijelaskan ya oleh beliau. Kemudian dari Bu Ella ini yang belum, minta tips-tipsnya untuk menguatkan hafalan selain dengan proses murojaah yang terus berulang-ulang tentunya. Dan bagaimana tipsnya untuk menjaga semangat keistiqomahan? Silahkan. Tipsnya untuk melancarkan hafalan ya. Kalau biasanya memang kadang orang berangkat ke amalan-amalan dan amalan baca ini. Ada orang yang mengenal sholat sunnah. Saya bilang ada, artinya ada sebagian yang setuju dan sebagian yang tidak. Ada sholat takwiyatul hifdi, yaitu ada sholat yang memperkuat hafalan. Nah,
Mungkin sholat hajat, lebih ke sholat hajat. Saya lebih ke sholat hajat ingin melancarkan hafalan. Dan kalau secara amalan-amalan, kalau ada zikir-zikiran, ada yang ini zikiran ini untuk memperkuat hafalan. Saya pribadi tidak ada zikiran, tidak ada amalan seperti itu untuk memperkuat hafalan, karena dulu dawuh kiai kami, saya dan Mbak Asri ya, saya Mbak Asri satu kiai itu nggak usah zikir-zikiran, nggak usah zikir-zikiran, nanti yang kuat, yang lancar zikirannya. Qurannya enggak lancar-lancar kalau enggak di murojaah. Jadi memang proses murojaahnya itu yang paling penting, itu yang paling utama. Meskipun tadi diimbanginya memang dengan kita harus menghindari maksiat nih Bu, berusaha sekuat mungkin maksiat sekecil apapun kita tinggalkan, karena itu berpengaruh, secara ini berpengaruh di hafalan Al-Quran kita. Kalau secara amalan saya tadi itu amalan zikir, maksudnya saya pribadi tidak ada. Memang murojaah yang konsisten, sedikit banyaknya kita sesuaikan kemampuan, artinya jangan dipaksakan. Kalau memang tidak mampu, satu kesulitan, kan kesulitan setiap juz itu berbeda, tingkat kemampuan kita sendiri juga beda. Belum lagi ketemu konflik-konflik macam-macam, itu jangan dipaksakan. Kita semampunya agar kita enjoy dan istiqomah. Kalau kita mentarget hafalan Qur'annya itu banyak-banyak, lagi semangat ini, kita buat targetnya lagi semangat. Jadi saya harus sehari 5 juz misalnya. Itu kita cepat lelah. Nah, ketika lelah tuh biasanya kita juga cepat berhentinya gitu. Jadi kita mulai dengan yang mudah yang kita bisa nikmati itu. Nah, cuma ditunjang dengan tadi itu, kita hindari maksiat sebisa mungkin, perbanyak sedekah, ya dengan niat-niat barangkali dengan amal-amal baik itu Allah membuka lancarnya jalan pikiran kita, membuka hati kita, sehingga Al-Quran bisa lebih masuk ke hati dan pikiran kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Sangat menyentuh ya jawaban dari beliau. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban untuk Bu Ella. Selanjutnya ini dari Bu Fitri, tadi sempat disinggung juga oleh Ustadzah mengenai konflik hati. Ustadzah, bagaimana manajemen konflik hati dan pikiran agar tetap bisa istiqomah dalam murojaah hafalan? Dan pertanyaan yang terkait dengan itu, bagaimana cara mengembalikan semangat kembali saat dirasa sudah berusaha menghafal tapi tidak kunjung lancar? Sudah mungkin bukan cuma berjam-jam tapi berhari-hari ya. Kalau curhatan ibu ini biasanya saya sudah berapa hari ini ngafal setengah halaman aja ndak bisa gitu. Bagaimana solusinya kalau menurut Ustazah Siti? Baik, ketika pertanyaan pertama tadi konflik ya. Memang apalagi sudah ibu-ibu rumah tangga, saya juga sudah merasakan konfliknya macam-macam. Itu juga pengaruh di konsentrasi. Kadang hafalan sudah lancar pun jadi lupa. Nah, kalau saya pribadi sudah dari dulu ini saya jalankan. Ketika saya menemukan masalah, saya tuh berusaha murojaah. Tapi misalnya benar-benar mentok, tidak ada satu ayat yang nyangkut ketika menambah atau murojaah malah jadi amburadul dan menambah beban pikiran. Sudah banyak masalah, kemudian murojaah kok tidak lancar, kok susah. Malah jadi beban pikiran lain, nambah, sudah masalahnya tidak selesai, maunya ngafal Quran biar tenang, malah jadi ribet gara-gara nggak lancar. Kalau saya pribadi, saya baca Al-Quran itu. Saya baca bin nadhar. Saya tidak paksa untuk saya menghafal. Murojaah ketika memang masalah sudah sangat terasa berat dan benar-benar mempengaruhi pikiran. Itu jadi, tapi saya tetap istiqomah untuk membaca itu. Kalau membaca kan kita lebih tenang, tidak perlu menguras pikiran yang di sana sendiri sudah berat, ketemu konflik macam-macam itu. Kalau saya pribadi itu saya baca bin nadhar. Bahkan dulu pesan yai saya itu juga memang baca Quran itu. Jangan murojaah terus, gak apa-apa. Karena membaca itu juga kita niatkan murojaah meskipun itu bin nadhar. Barangkali kita di situ ada keliru, perlu untuk melihat kembali coretan-coretan kesalahan itu tadi. Jadi bukan berarti kan nggak murojaah Ustazah. Kalau dibaca tadarus berarti. Ya kita niatkan murojaah, tadarus dan murojaah
dengan melihat kembali tadi coretan-coretan itu yang keliru, di sini keliru. Jadi itu seperti merefresh, murojaah dengan cara yang lain. Kalau biasanya kita murojaahnya mengulang-ulang tanpa melihat, nah kita enggak apa-apa, ini murojaahnya melihat kembali coret. Kalau yang biasa dengan coretan itu ulang kembali coretan-coretannya, atau enggak ya sudah itu tadi dibaca, kita insya Allah ada pengaruhnya di hati, menjadi lebih tenang dan tidak menambah beban pikiran. Gitu. Meskipun kita tidak ketemu solusi misalnya, tapi kita bertemu dengan ketenangan hati. Kemudian tadi yang kedua, tips menjaga semangat nih. Kalau semangat ini selalu kembali ke motivasi kita pribadi. Macam-macam motivasi itu kembali ke situ. Yang paling manjur dulu. Tapi ini kalau semangatnya merasa kesulitan itu, kita semangatnya selalu adalah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling dulu, paling sering ditanamkan kuat-kuat oleh guru ketika ada salah satu peserta didiknya yang kurang mampu. Jangan menyerah, karena pahalanya lebih besar. Kalau yang lancar pahalanya cuma 1, yang tidak lancar pahalanya 2. Nah, itu jadi motivasi kemudian untuk tidak menyerah meskipun kita tidak lancar. Kemudian motivasi lain karena lillahi ta'ala, atau motivasi kita pribadi tadi harusnya bisa mengembalikan semangat. Atau yang sudah hatam atau sudah dapat berapa juz adalah mengingat kembali kesulitan kita ketika menghafal. Jadi kalau biasanya kita ingat, sulitnya dulu sampai nggak tidur siang misalnya, sampai malam-malam begadang, sekarang masa sih mau ditinggalkan gitu aja tidak dirawat, yang hilangnya sangat gampang hafalan itu. Untuk menjaganya susah. Nah, untuk kesulitan tadi itu sendiri dibaca aja berulang-ulang. Misalnya menambah hafalan sampai berhari-hari, kalau tips saya memang dibaca berulang-ulang saja. Membiasakan lisan. Karena ada orang yang lisannya mudah, ada yang tidak. Artinya dalam satu ayat, sebelum dihafalkan, misalnya kok ayat ini sulit, nah dia jumlah dibacanya lebih banyak daripada yang lain. Misalnya biasanya kalau menghafal satu ayat yang standar, artinya tidak ada kesulitan lafaz di dalamnya, mungkin bisa 3-5 kali. Kalau bertemu yang dirasa sulit sekali, itu boleh jadi 10 kali. Atau dibagi seperti yang tadi saya bilang, misalnya satu ayat ini, satu halaman atau setengah halaman lah. Biasanya setengah halaman. Misalnya kok dirasa sulit, jangan dipaksa setengah halaman. Satu ayat sudah dulu. Satu ayat berhenti. Lancarkan, jangan berpindah sebelum lancar. Nah, biasanya ketidaklancaran itu terjadi ketika ayat pertama tidak lancar, sudah hafal tapi tidak lancar. Dia sudah pindah ke ayat kedua. Nah, itu biasanya ketika digabung jadi amburadul. Jadi saya sarankan untuk per ayatnya dikuatkan dulu, kemudian baru pindah ke ayat berikutnya. Dan baru nanti kalau ini digabung mungkin tetap ada kesulitannya, cuma tidak sebanyak kalau ditinggal begitu saja. Semoga menjawab. Mudah-mudahan menjawab ya. Ini pertanyaan dari Bu Fitri. Alhamdulillah. Bu Fitri ini sekarang hafalannya masuk juz 25 ya, 25. Masya Allah. Sebentar lagi Bu, semangat. Itu tantangannya banyak biasanya. Dekati akhir. Lanjut ke ini dari Bu Geta, Mbak Geta ini. Bagaimana agar kita bisa cepat dan banyak menghafalnya? Apakah faktor usia bisa mempengaruhi kualitas dan kuantitas menghafal? Karena kalau di IMA ini, Ustazah, sangat range usianya sangat sangat beragam. Ada yang di atas 50 tahun juga ada, Masya Allah masih bersemangat sampai sekarang. Ada yang juga masih muda yang usia setara SMA itu ada juga, Alhamdulillah. Jadi bagaimana? Apakah semakin sepuh memang semakin sulit atau bagaimana, Ustazah? Silahkan. Bagi saya mungkin memang faktor usia ada pengaruhnya memang. Mungkin. Ya beda ya karena sudah banyak. Kalau anak sekolah mungkin yang ada hanya mungkin masalah pribadi sendiri.
Kalau sudah sepuh, masalahnya banyak. Tapi mungkin ada pengaruhnya. Tapi ini bisa dikalahkan dengan kemauan yang kuat dan kemampuan baca yang baik. Nah, yang terakhir ini perlu garis bawahi, kemampuan baca yang baik itu sangat penting. Artinya kayak saya tekankan sebelum menghafal, kita harus baca yang benar-benar sudah benar. Nah, itu karena itu sangat pengaruh. Saya juga dulu sudah pernah membimbing di Malang sekitar 5 tahun. Itu saya hidup dengan ikut komunitas yang ibu-ibu juga. Itu macam-macam, Bu. Ada yang kesulitan. Yang kesulitan itu rata-rata saya lihat yang bacanya kurang pas. Jadi diusahakan memperbaiki bacaan itu terlebih dahulu lebih penting. Karena kalau sudah bacanya enak, biasanya hafalannya juga lebih cepat. Membiasakan lisannya lebih cepat untuk hafal. Kalau banyak dan apa tadi? Banyak dan cepat nih. Banyak dan cepat mungkin terkait dengan target pribadi dan kemauan yang kuat. Nah, kemauan ini sangat berpengaruh. Karena kita maunya banyak, tapi usahanya tidak banyak. Disesuaikan dengan aktivitas kita. Cuma kalau saran saya, tidak untuk diburu-buru. Hafalan Al-Quran, apalagi untuk menyelesaikan, tidak untuk dibuat terburu-buru. Memang impian setiap orang untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran. Tapi itu langkah lebih baiknya kalau kita menjalannya dengan perasaan nikmat. Menikmati itu semua. Tapi misalnya dengan cepat dan banyak dia bisa menikmati, monggo. Tapi disesuaikan dengan tadi itu kemampuan pribadi dan kemauan. Karena kalau kemampuannya kurang tapi inginnya banyak, itu juga pokoknya perlu disesuaikan, gitu. Tapi perihal usia tadi itu benar-benar saya tahu bahwa ibu-ibu sudah sepuh, bahkan sampai sekarang alhamdulillah masih ada ibu-ibu yang menghafal di saya, itu hafalannya itu jauh lebih cepat daripada ketika saya menghafal dulu. Gitu. Jadi mungkin kemauan tadi itu. Karena kalau ibu-ibu biasanya kan waktunya sibuk, nggih. Jadi semakin mepet waktunya, biasanya ada orang-orang yang semakin cepat beliau hafalnya. The power of kepepet itu kalau istilahnya. Jadi pengaruh, kalaupun berpengaruh usia ini, insya Allah tidak banyak pengaruhnya. Dan yang penting ada kemauan dan kemampuannya tadi kita asah terus menerus. Begitu ya Mbak Geta. Ini Mbak Geta mungkin tadi katanya ke dokter gigi ya, izin terlebih dahulu, mungkin meninggalkan forum. Insya Allah. Ada Ustazah. Jazakallah khair jawabannya. Sama-sama Ibu, semoga ini mungkin terkait juga dengan pertanyaan ini di chat room, ada dari Ibu Evi. Ini Ibu Evi, Masya Allah, dengan ibunya juga beliau mengaji di IMA. Pertanyaannya, bagaimana untuk kami yang baru belajar membaca untuk makhraj belum tepat? Apakah lebih baik fokus memperbaiki saja atau boleh sambil juga menghafal, Ustazah? Kalau banyak saran, biasanya memang harus baik bacanya terlebih dahulu. Bagi saya pribadi secara komitmen dan pengalaman saya, itu bisa memperbaikinya sambil jalan. Artinya sambil memperbaiki hafalan, sambil menghafalkan, sambil memperbaiki bacaan, sambil menghafal. Tapi kita mulai dengan surat-surat pendek, misalnya dari juz 30. Karena banyak yang biasanya dari mendengarkan. Karena mendengarkan dan membaca itu sangat berpengaruh menurut saya. Misalnya hanya belajar teori. Baca, misalnya. Ya itu aja yang diulang. Nanti belum tentu ketika kita belajar teori, ketika baca Al-Qur'annya, ya bukan sebagian besar malah langsung benar. Cuma ketika disandingkan belajar teori sambil memperbaiki tadi makhraj dan tajwid itu, kita langsung praktek, itu bagi saya boleh, dan saya lebih setuju begitu. Lebih setuju seperti itu. Jadi bisa disandingkan ya Ustazah, sambil ya, bisa dari mungkin juz 30 ya, yang pendek. Ya, dan yang penting harus ada gurunya.
harus disetorkan. Menghafal sendiri ya. Tidak hafal sendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustazah, ini mungkin pertanyaannya agak beda dari yang lainnya. Ini dari Mbak Syahir ya, Masya Allah. Mbak Syahir ini juga teman satu penerangan. Ini pertanyaannya, dari pengalaman menghafal hingga hatam dan sampai di tahap sekarang, kira-kira ada keinginan untuk menjadikan anak hafidh atau hafidhoh juga ndak? Kalau iya, usaha atau kebiasaan apa yang sudah diterapkan untuk si kecil sampai detik ini agar bisa menjadi hafidh atau hafidhoh? Jawabannya pasti iya. Bahkan mungkin ibu yang tidak menghafal Al-Quran ingin anaknya hafal Al-Quran. Karena saya ajenda, biarlah anak saya yang menghafal. Kalau keinginan menjadikan anaknya hafidh-hafidhah sudah pasti. Nah, kalau saya pribadi, kalau perihal parenting mungkin Mbak Asri jago ya, sudah banyak treatmentnya lebih banyak dari saya. Cuma kalau saya pribadi memang yang pertama, anak usia saya sekarang usianya 22 bulan. 2 bulan lagi mau 2 tahun. Sejauh ini yang saya lakukan adalah memberi keteladanan. Artinya kalau saya ngaji, memang dia ajak saya ajak ngaji dan sholat selalu kami, saya dan babanya itu kan insya Allah kalau sholat jamaah gitu. Jadi anak saya ketika pun dia bermain dengan sepupunya, saya tarik dulu, ayo kita sholat. Setidaknya dia melihat kami sholat, meskipun dia tidak ikut sholat itu. Setelah itu lanjut ngaji, ya saya perdengarkan ngaji itu. Kalau dulu saya sambil menyusui, kadang saya bacakan ayat-ayat, meskipun ini tidak konsisten karena kadang dia rewel, tidak mau saya bersuara sedikit pun kadang kalau lagi menyusui. Kemudian menyetelkan murattal mungkin memang banyak terpengaruh ya, karena ini pendengaran yang secara tidak sadar mungkin akan masuk ke ingatan si kecil. Apa yang dia banyak dengar, sebenarnya dia mau merekam. Jadi sehingga nanti ketika dia ada kemampuan berbicara, membaca, atau menghafal, mungkin sedikit lebih mudah. Sejauh ini itu yang saya lakukan. Saya membaca, memberi keteladanan, melihat jarkan, meskipun kadang mengganggu, Qur'annya diambil, disuruh taruh, saya biarkan. Yang penting dia lihat saya dulu, saya ngaji, saya hafalan, nanti kemudian saya sering sounding dari sekarang. Nanti ada hafalan. So, ini itu saya lakukan. Untuk buahnya saya belum melihat, karena anak saya ngomongnya juga masih belum lancar ya. Mungkin bagian ini bisa bagi-bagi juga dari Mbak Asri, Mbak Syahir juga lebih senior perihal parenting dari saya. Alhamdulillah. Jadi seperti itu ya. Jadi tadi ditekankan yang pertama, Ustazah, memberi keteladanan. Makanya ibu-ibu di sini semua fokusnya ibu-ibunya juga sambil ngaji. Jangan sekadar ibunya HP-an, anaknya disuruh ngaji. Ini kan, Masya Allah ya. Kalau di sini insya Allah ibu-ibunya sampai menjadi uti teladan. Ini kan sudah menjadi nenek, uti memberi teladan bagi cucu-cucunya. Masya Allah, masih semangat menghafal Al-Quran. Ini juga masih ada pertanyaan, nggak apa-apa ya Ustazah, ini sekalian dengan pertanyaannya. Dengan berbagai kesibukan ibu rumah tangga, bagaimana cara membagi waktu dalam seharinya antara ngerumati Al-Quran dan menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga? Apakah ada jam khusus untuk deres atau mengalir saja deres sambil berberes dan sebagainya? Kalau ada ayat-ayat yang masih belum benar-benar lancar, dideresnya kapan dan bagaimana mensiasatinya? Mungkin efisiennya memang kalau ada waktu khusus nih, lebih efisien kalau kita menyediakan waktu khusus. Saya merojaah tadi terkait ke istiqomah waktu itu, keistiqomahan waktu. Nah, tapi kalau memang jadwalnya padat, saya pribadi, karena ini kepertaka saya pribadi ya, anak saya itu tidurnya juga tidak jelas. Kadang malam jam 11 belum tidur, sampai jam 1 belum tidur. Jadi besok paginya saya baru bisa ngapa-ngapain. Jadi pagi sampai jam 9 pagi, itu kalau saya menyesuaikan itu. Menyesuaikan, tapi dalam satu hari ada target khusus. Ada lebih ke istiqomah jumlah mungkin kalau saya. Karena lebih sesuai dengan apa yang saya hadapi di kehidupan sehari-hari. Kalau ada ayat-ayat yang tidak lancar, kalau alhamdulillah kalau yang gelap tidak ada, tapi ini masih banyak terjadi. Mungkin untuk pertanyaan ke yang gelap tadi itu bahkan seperti kayak pernah menghafal katanya. Itu kalau saya malah yang sulit itu yang harus lebih sering dibaca. Pengalaman pribadi saya dulu kesulitan di juz
14 itu saya katakan juz keramat bagi saya. Saya tidak tahu, padahal kalau lafadznya sepertinya biasa. Tapi setiap setoran juz 14 ini saya, kenapa kalaupun dinilai dari A sampai sekian tuh nilainya jelek. Paling cukup di C, tidak pernah A atau B. Nah, oleh guru saya tidak boleh pindah. Jadi benar-benar mengulang juz ini sampai bosen, sampai akhirnya sekarang ketika juz ketemu juz 14 saya malah suka. Jadi yang pertamanya dulu keramat, sekarang jadi bersahabat. Gitu. Jadi semakin sulit ayatnya, itu jumlah pengulangannya mungkin jauh diperbanyak, tidak disamakan dengan juz-juz yang kita bisa dengan mudah memurojaahnya. Itu Mbak Asri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seperti itu ya, Mbak Sahir ya, sudah terjawab pertanyaannya ya. Alhamdulillah ini juga pertanyaan terakhir pada sesi kita siang ini. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin disampaikan lagi? Kita masih ada waktu. Saya mau bertanya, kemarin belum sempat ngasih pertanyaan. Silakan Bu Umi. Nih Bu Umi pilih dari Qatar ya, silakan Bu Umi. Iya. Nah, ini Ustazah untuk kami. Ya. Maaf Bu Umi, bisa dibuka mungkin videonya? Oh iya. Ada yang diaktivitas. Nah, ini Ustazah untuk kami yang masih awalan gitu ya. Jadi menghafal mungkin baru beberapa juz gitu. Ini apakah kita itu lebih kepada, maksudnya untuk harian gitu ya, lebih kepada menghafal plus murojaah yang sudah kita hafal, atau kita pun tilawah seluruh juz gitu. Karena kan sekarang ada namanya target, ada namanya one day one juz ya untuk tilawah gitu. Nah, saya suka merasakan, aduh kok saya udah nggak nyentuh-nyentuh juz 1, juz 2, juz 3, karena fokusnya ini aja menghafal plus yang murojaah yang sudah gitu. Padahal kita, saya pribadi kan sekarang sedang menghafal yang juz-juz akhir ya, dari 30 sampai 27, 28 gitu. Jadi ini yang tilawah yang juz-juz awal itu lebih tertinggal gitu. Ini apakah dulu pengalaman Ustazah, apakah juga dibarengin tilawah gitu, supaya kita tetap juga menginikan lisan untuk juz-juz yang belum kita hafal, atau memang kita fokus aja gitu di menghafal plus murojaah yang sudah gitu, supaya tambah ya untuk mempertahankan juga hafalan. Yang kedua itu pengalaman Ustazah dulu ketika menghafal, apakah juga mendengarkan satu lagu dari Syekh gitu ya, supaya kita konsisten lagu kita itu mengacu kepada Syekh siapa gitu. Itu ada pengalaman seperti itu nggak Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, bisa langsung dijawab Ustazah. Bisa langsung ya. Nah, baik, untuk Ibu Umi dari Qatar ya. Kalau pengalaman pribadi dulu ketika saya menghafal, saya memang fokus di tambahan dan murojaah. Artinya tilawah memang saya akui dulu ketika proses itu saya ketinggalan, iya. Cuma kalau sekarang mungkin karena waktu itu terikat dengan target bahwa dalam sehari harus sekian. Sedangkan waktu yang dirasa, yang dipunya kayak kurang aja, kan ada waktu sekolah, sering tidurnya kurang gitu. Jadi memang tilawah itu paling bisa dilakukan kalau kita capek menghafal ya. Kalau di hari libur biasanya. Libur dan tidak wajib setoran Al-Quran. Atau lagi liburan di rumah, itu baru refreshingnya dengan baca bin nadhar. Tapi saya dulu fokus di menghafal. Tetapi menghafalnya itu kalau saya pribadi nambahnya, saya satu halaman itu membawa nyangking, bahasa Jawanya itu nyangking. Itu membawa hafalan, misal juz 1 sekarang saya halaman 11 dan tambahannya halaman 11. Saya setorannya bukan halaman 11-nya saja kalau dulu, tapi dari halaman 1 sampai halaman 11. Itu saya lakukan sampai akhir juz ketika saya tambahan. Jadi memang murojaahnya jauh lebih banyak. Jadi setelah nambah satu halaman dilancarkan, masih harus murojaah dan itu ikut disetorkan kepada guru. Artinya itu lebih mudah ketika nanti murojaah. Ketika murojaah pribadi, itu biasanya murojaah fardhi, itulah itu lebih mudah biasanya karena kita sudah sering mengulang-ulang itu. Kalau tidak terikat target, menurut saya tilawahnya perlu ikut
meskipun tidak harus beda, tapi kalau ikut one day one juz memang ada keharusan Ibu, ada keharusan, itu pilihan, menurut saya itu pilihan. Kalau terasa berat bagi Ibu, boleh. Ini kita bicara di luar komunitas one day one juz itu tadi ya. Tilawahnya mungkin seperempat juz, tapi tetap ada. Jadi kita ada jadwal untuk khatam Al-Qur'annya ada. Nah, kalau tilawahnya nunggu khatam Al-Qur'an, nunggu khatam hafalan, itu ya repot juga. Jadi enggak hatam-hatam, bacanya aja belum hatam. Karena niatnya untuk tilawah itu juga memperbaiki bacaan. Juga refreshing ketika kita kecapean, menambah hafalan juga murojaah. Itu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, apa tadi ya? Lupa saya. Mengikuti lagu salah satu chef. Maaf Rame, ini di sini. Sebentar. Sedang hafal, apakah mengikuti murattal dari salah satu tertentu? Oh ya, perihal murattal itu memang tidak, bagi saya pribadi tidak ada acuan khusus. Biasanya ada yang melihat, saya sukanya Syekh Al-Ghamidi, jadi yang setel Al-Ghamidi aja. Kalau saya enggak, cuma memang itu pengaruh apa yang kita sering dengar itu mungkin merubah bacaan lagu, bahkan intonasi kita baca Al-Qur'an. Kalau di pesantren saya dulu, setiap sebelum baca ada qori'ah pilihan. Nah, itu sebelum sholat jamaah biasanya kita baca bersama satu halaman Al-Qur'an dipimpin satu orang pilihan. Nah, itu satu orang pilihan ini sudah pasti dia bacanya bagus, makhrajnya bagus, juga intonasinya agak bernada gitu. Nah, saya sadari itu pengaruh di bacaan kami ketika saya kuliah. Ternyata saya dan adik-adik kelas ketika di satu angkatan menghafal itu, lagunya mirip semua. Gitu. Jadi mungkin ada yang sering kita dengar, misalnya Syekh Ghamidi, itu sering-sering, kalau memang suka beliau, ikut-ikutlah. Tapi jangan hanya didengarkan, sedikit banyak diikuti dan dipelajari. Itu pengaruh-pengaruh. Ya. Jadi Ya, kalau berarti Ustazah nanti untuk bulan Ramadan ini ya, untuk kan di bulan Ramadan ini kan ada juga yang semakin banyak menghatamkan itu semakin baik gitu ya. Berapa kali kita menghatamkan Quran gitu. Nah, bagi kita mungkin lebih ke murojaah aja, mungkin hatamannya ya karena kita menghafal plus murojaah, berarti menghatamkan satu kali hataman itu ya agak ini juga, mungkin maksudnya prioritas tetap menghafal sama murojaah yang sudah mungkin ya Ustazah ya. Jadi maksudnya yang hataman itu ya kita tidak bisa terlalu banyak seperti yang dianjurkan berapa kali hataman gitu dalam satu bulan Ramadan ini gitu. Itu yang saya pikirkan sekarang, apa saya nanti tilawah aja yang stop dulu hafalan atau tetap menghafal terus murojaat tapi yang tilawahnya jadi berkurang juga, nggak bisa terlalu banyak kayak kita tidak menghafal gitu Ustazah. Ini yang saya sedang pikirkan menjelang Ramadan ini gitu. Kalau perihal tambahan dan murojaah mungkin bisa nanti dibicarakan dengan guru, gitu. Dengan gurunya enaknya gimana. Cuma kalau Ramadan memang sangat banyak, ini terjadi dari dulu, penghafal yang belum selesai, bahkan pemula, itu lebih banyak mengejar di tilawahnya. Memang mengejar keutamaan memperbanyak bacaan di bulan Al-Quran ya, di bulan Ramadan ini. Cuma tidak kemudian meninggalkan murojaah dan tambahan hafalannya. Tetap jalan, tapi mungkin biasanya berkurang apa ya? Misal berkurang murojaahnya, misalnya biasanya setengah juz. Ini murojaahnya saya sanggupnya seperempat aja, misalnya. Nanti makanya itu, atau tambahannya biasanya memang dikurangi. Karena untuk lebih ngejar ke tadi, ingin memperbanyak bacaan Al-Qur'annya itu tadi. Gitu. Itu pengalaman saya pribadi. Nanti jadi untuk tambahan hafalan dan murojaah tidak kemudian ditinggalkan Ibu, tapi nanti bisa diobrolkan bersama dengan gurunya. Jadi mungkin kan yang tahu kemampuan tuh beliaunya. Jadi mungkin Ibu ini cocoknya sekian. Jadi itu nanti bisa jadi solusi bersama. Terima kasih banyak Ustazah. Jadi diseimbangkan ya dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing nanti ya terkait dengan bagaimana
jumlah tambahan atau murojaahnya dan juga tilawahnya seperti apa. Alhamdulillahirrabbilalamin, ini tidak terasa ya ibu-ibu semuanya sudah pukul 2:18. Berarti sudah 1 jam lebih 18 menit kita bersama pada sesi siang hari ini. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada, Ustazah, boleh nanya sedikit lagi? silahkan. Ini insya Allah kita selesai 1,5 jam ya, sampai jam 14.30. Ustazah, boleh enggak di mana kami bisa mendengarkan qiraah Ustazah Ahdi ini atau Ustazah Asri gitu. Jadi biar kita bisa mengikuti gitu. Karena kan kadang kalau hanya mendengarkan murotal dari syekh-syekh itu terlalu ketinggian atau gimana gitu. Karena dengan nada perempuan gitu, nada ibu-ibu gitu. Mungkin bisa Ustazah Asri atau Ustazah Ahdi ini bisa memberi rekaman-rekaman gitu buat kami biar bisa gampang mengikuti gitu Ustazah. Kemarin ini nanti mungkin bisa ini ya, Ustazah Has mungkin sudah ada rekaman yang pernah merekam 30 juz Ustazah untuk kami bagikan kepada ibu-ibu. Masih cita-cita Mbak, belum terrealisasi. Oh, berarti insya Allah nanti kita kolaborasikan. Insya Allah kami fasilitasi nanti untuk merekam, karena memang tidak banyak ya kalau di Indonesia ini yang perempuan yang sudah membuat full murotal 30 juz ya gitu. Padahal kalau hataman mungkin ya sering, tapi tidak terdokumentasi ya gitu. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa menjadi proyek selanjutnya antara Ibuku Menghafal Al-Quran dengan. Tapi bisa nyicil Mbak Asri sebenarnya. Bisa. Misalnya beliaunya Ibu siapa tadi yang terakhir? Ita. Ibu Ita. Ibu Ita pengen ngafal. Oh, Ibu Ita, ya. Ita. Pengen ngafal. Ya, ingin menghafal juz 18, juz 2 awal, misal juz 3 awal. Bisa dibacakan 1 halaman dulu oleh Mbak Asri. Jadi istilahnya sistemnya nyicil. Barangkali bisa membantu nanti beliaunya menghafal, kan motivasinya lebih, oh ini bacanya Ustazah ini, Ustazah tercinta ini. Beliau lebih biasanya kalau kita dengerin orang yang kita kenal tuh jauh lebih lebih memperhatikan gitu. Mbak Gita ini alhamdulillah sekarang sudah juz 27 ya. 30. Masya Allah, sebentar lagi. 28, enggak, tapi dari belakang ngaji. Alhamdulillah setorannya kemarin sudah tasmi 3 juz ya Mbak Gita, 30, 29, 28 sudah. Sekarang 27 alhamdulillah sudah selesai ya Mbak Gita. Insya Allah ya, mudah-mudahan nanti bisa terus semakin banyak dan semakin baik. Ya, seperti itu mungkin ini yang terakhir ya Mbak Gita. Insya Allah mudah-mudahan apa yang Mbak Gita sampaikan ini bisa menjadi proyek ke depan untuk dikerjakan bersama sehingga ibu-ibu dan mungkin perempuan-perempuan lain di luar sana bisa mendengarkan murotal dari Ustazah Has nanti, dan juga di sini ada juga ada Ustazah Sofi ya di sini. Mudah-mudahan. Insya Allah, Sofi juga. Ya, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan nanti. Kemudian ini alhamdulillah sudah waktunya ya, sudah kita akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Ustazah Has. Pesan saya semuanya baik untuk ibu-ibu apapun kendalanya, ini perihal Al-Quran, menjaga hafalan dan menambah dan menjaga hafalan kita adalah jangan pernah putus asa, karena faktor usia tidak seberapa berpengaruhnya. Yang sangat berpengaruh besar adalah kemauan. Kemudian tadi itu, ini untuk pesan saya pribadi. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya. Dari sini saya jadi banyak belajar, Mbak Asri, belajar menggali diri sendiri juga akhirnya. Apa yang saya sampaikan juga saya mohon doanya, semoga bisa saya jalankan juga. Untuk memperkuat hafalan, memperlancar hafalan sembari menambah yang sudah dipunya. Jangan sampai putus di tengah jalan, jangan sampai dilupakan, karena kalau dilupakan itu sakit kalau bahasanya anak zaman sekarang.
itu Al-Quran, jangan sampai Al-Quran marah sama kita gitu. Mari kita bersahabat dengan Al-Quran. Itu saja Mbak Asri, silahkan dilanjutkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya, ibu-ibu semuanya, jangan pernah putus asa. Faktor usia hanya sedikit memberikan pengaruh, kemauanlah yang utama. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu semua dan kita semua ini tetap diberikan keistiqomahan dari sesi ini. Setelah ini kita memasuki Ramadan, mudah-mudahan semakin semangat untuk semakin dekat. Amin. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustadzah Nur Hasanah Ahdi. Mudah-mudahan pengalaman dan ilmu yang beliau berikan kepada kita menjadi jariah bagi kita, bagi anak-anak kita, dan mudah-mudahan terus bermanfaat untuk semuanya. Amin. Akhiri majelis kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup bersama. Ustadzah silahkan memimpin doa untuk menutup majelis kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi wa yang bagi dikirim karim wa min sultanik wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi Ibrahim wa sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa aulana wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatana min ahli khair wa ahli ilmi wa ahli hikmah wa ahli istiqamah wa ahli tuqa wa ahli ibadah wa ahli tilawatil Qur'an wa ahli qiraatil Qur'an wa ahli hafizil Qur'an wa ahli hamil Qur'an rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana bi qiraatil Fatihah. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.